dimulai. Kita terhadap tanah air, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ayo sama-sama berdiri. Lagunya satu langkah. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih anak-anak ibu. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, ibu tanya dulu, apa pelajaran kita minggu yang lalu? Masih ingat? Rukun Islam itu. Ya, masih mengenai rukun Islam ya. Rukun Islam itu berapa perkara? 5. Yang pertama mengucap doa. Bagus, pintar-pintar semua ya. Baiklah, hari ini kita belajar tentang rukun iman. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengidentifikasi dan menjelaskan 6 rukun iman, menyebutkan contoh kegiatan yang sesuai dengan rukun iman, dan menggambar poster pohon rukun iman. Ya, apa itu rukun iman? Rukun iman adalah pokok-pokok ajaran yang harus diyakini oleh umat Islam sebagai dasar keimanan. Ada 6 rukun iman yang wajib diyakini dan diterima oleh setiap muslim. Rukun iman ada 6 ya. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam iman kepada takdir Allah. Tengok ke depan, ayo kita baca sama-sama. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada takdir Allah. Bila anak-anak ibu, iman kepada Allah. Dengarkan ya. Pengertian iman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta dan isinya ya. Bagaimana caranya kita mengimani Allah? Kalau kita beriman
mengerjakan yang diperintah Allah, yaitu sholat 5 waktu sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Kemudian apabila kita memohon bantuan, berdoalah kita kepada Allah, memohon petunjuk dan pertolongan Allah. Dalam kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam surah Al-Fatihah, hanya kepadamu-lah aku menyembah dan hanya kepadamu-lah aku memohon pertolongan. Baiklah, ibu lanjutkan. Iman kepada malaikat. Dengarkan. Pengertian iman kepada malaikat adalah keyakinan bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk yang tidak tampak oleh manusia untuk menjalankan perintahnya. Malaikat itu benar-benar ada dan wajib kita imani, tapi tidak tampak melalui panca indera. Kita tidak bisa melihatnya, ya, tapi wajib kita imani. Kalau kita beriman kepada malaikat, contohnya yang harus kita lakukan adalah kita mempercayai bahwa setiap amal baik atau buruk akan dicatat oleh malaikat. Kemudian menjaga perilaku baik karena keyakinan ada malaikat yang mengawasi. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah malaikat apa? Jibril. Bagus. Yang kedua malaikat Mikail. Kemudian Israil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Seterusnya, iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertiannya adalah keyakinan bahwa Allah menurunkan kitabnya sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Kalau kita mengimani bahwa adanya kitab yang diturunkan Allah, contohnya yang kita amalkan dalam kehidupan adalah membaca Al-Quran sebagai sumber petunjuk hidup. Kemudian menghormati kitab-kitab Allah lainnya seperti Injil, Taurat, dan Zabur. Kita disunnahkan rajin membaca Al-Quran. Bagus, karena Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi kita. Bagus, anak-anak ibu. Ibu lanjutkan. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah adalah keyakinan bahwa Allah mengutus rasul-rasulnya untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk hidup. Ya, kalau kita beriman kepada rasul-rasul Allah, kita wajib mengikuti teladan Rasulullah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan bagi kita, ya. Nah, kita ikuti apa perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menghormati dan mempelajari kisah hidup para Rasul, mulai dari Rasul yang pertama dan sampai Rasul yang terakhir. Baiklah anak-anak ibu sekalian, ada 25 nabi yang wajib kita ketahui. Nah, ibu rasa anak-anak ibu sudah dapat, ya. Nah, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ayo kita nyanyikan dengan nada balonku ada 5. 1, 2, 3. Adam Kristo dan Lut, Saleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkarnain, Musa, Harun,
kiamat nanti. Ya, kita yang hidup ini tidak akan kekal selamanya, akan mati semua ya. Jadi iman kepada hari kiamat adalah wajib bagi kita sebagai umat muslim. Contohnya kita dalam kehidupan, kalau kita beriman kepada hari kiamat adalah kita harus bisa menjaga amal baik karena percaya adanya kehidupan setelah mati. Yang kedua, berusaha menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab karena semua apa yang kita lakukan di atas dunia akan ada pertanggungjawabannya ya. Kemudian iman kepada takdir Allah. Pengertiannya adalah keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah, baik itu yang baik maupun yang buruk. Kalau datang kepada kita yang baik, kita bersyukur. Kalau yang buruk yang datang, kita harus bersabar. Karena itu adalah ketentuan dari Allah. Kalau kita beriman kepada takdir Allah, hal yang dapat kita lakukan adalah menerima ujian dan cobaan dengan sabar, karena yakin itu adalah bagian dari takdir Allah. Kemudian berusaha dengan maksimal, namun tetap pasrah kepada keputusan Allah. Baiklah, dari pemaparan Ibu dari pengertian iman kepada Allah dan pengertian rukun iman yang 6 sudah Ibu jelaskan. Ada lagi di antara Ibu yang belum paham? Sudah paham semua? Sudah, Ibu. Bagus. Ibu akan membagi kelompok kalian dalam 3 kelompok. Dengarkan. Untuk kelompok 1, Eki, Ahmad Dipki, Nurpadila, Putri. Yang kedua, Milpa, Repi, Jangga, Dimas. Untuk kelompok 3, Maju, Baitullah, Sultan, Pandi. Nah, jadi proyek apa yang akan anak-anak Ibu buat adalah membuat proyek pohon rukun iman. Nah, baik dalam gambar ataupun melalui tulisan ya. Nah, baiklah, kerjakan anak-anak Ibu. Ibu kasih waktu 20 menit. Bisa? Ada yang susah di situ, enggak kan? Persiapannya pun kan sudah kalian bawa? Iya. Karena kemarin udah kasih aba-aba bawa cat warna, pulpen, kertas. Karena hari ini memang kita membuat pohon rukun iman, ya. Baiklah anak-anak Ibu sekalian, kalau sudah selesai proyeknya, perlihatkan kepada Ibu hasil kelompok kalian. Dimulai dari kelompok 1. Ini ada rukun iman dari kelompok 1. Mana? Nah, bagus. Nah, ini adalah hasil dari kelompok 1 ya, pohon rukun iman. Ibu tengok pohonnya itu begitu rindang, pewarnaannya pun bagus. Ibu kasih kelompok 1 nilai 100. Tepuk tangan. Untuk kelompok 2, perlihatkan hasil presentasimu. Ini adalah hasil proyek pohon rukun iman dari kelompok 2. Baiklah, ini adalah hasil proyek pohon rukun iman kelompok 2. Ibu tengok pohonnya banyak. Ada yang berdiri, ada yang mereng, tapi cantik kelihatannya, banyak bunga-bunganya ya. Nah, Ibu kasih untuk kelompok 2 nilai 100 juga. Kelompok 3. Ini adalah hasil proyek pohon rukun iman dari kelompok 3.
Ini adalah hasil kelompok 3 ya. Pohonnya Ibu tengok, pohonnya agak unik ya, tapi lengkap, warnanya pun bagus. Ibu kasih juga nilainya 110. Jadi Ibu tadi sudah menjelaskan tentang rukun iman dan sudah membagi kelompok dan membuat proyek pohon rukun iman. Jadi untuk pertemuan kita pada hari ini, Ibu simpulkan pelajaran rukun iman yang kita pelajari pada hari ini melalui aplikasi pemahaman rukun iman. Ibu harap anak-anak Ibu dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, apa yang kita pelajari di sini tetap dipelajari di rumah. Kalian hafal tentang malaikat yang wajib kita ketahui, nama-nama rasul yang wajib kita ketahui, dan pengertian dari rukun iman yang keenam. Baiklah anak-anak Ibu sudahi pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya semua. Tadinya kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah.